beli dengan uang dan harta. Semoga ini adalah salah satu bukti Allah ganti dengan yang lebih baik. Songkok Nasional After Al-Furqan kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah dengan nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang kitab Akhlaq Hamalatul Quran yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala dan disyarah oleh Syekh Abdul Razak, kemudian diberi nama kitab At-Tibyan Syarah Akhlaq Hamalatul Quran. Masih berkaitan tentang pembahasan sebelumnya, yaitu bagaimana adab kita dalam mendengarkan Al-Quran, bagaimana adab kita ketika Al-Quran itu dibacakan, yang mana penulis membawakan dua ayat. Yang pertama adalah fabashshir ibad, berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, fabashshir ibad, berilah kabar gembira kepada hamba-hambaku, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, yaitu mereka yang berhak mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang mendengarkan dengan seksama al-qaul, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fayattabi'una ahsanahu, dan mengikuti yang terbaik dari apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu diketahui bahwasanya semua yang difirmankan Allah adalah suatu yang terbaik, sebagaimana firman Allah, wa man ahsanu minallahi qila, dan siapa yang perkataannya lebih baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak ada. Oleh karena itu, mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran. Yang dimaksudkan adalah mengikuti apa yang di dalam Al-Quran. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab, maka mereka adalah orang yang diberikan petunjuk oleh Allah, dan mereka adalah orang-orang yang berakal, yang memiliki akal pikiran. Jadi adab pertama adalah adab ketika mendengarkan Al-Quran dibacakan, hendaknya kita mendengarkannya dengan seksama, merenunginya, kemudian berusaha untuk mengamalkannya. Ayat yang kedua, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu, kembalilah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dekatkanlah diri kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan menjauh darinya, dan berserah dirilah kalian, serahkan diri kalian, yaitu menturuti, tunduk patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, min qabli ayyatiyakumul azab, sebelum datang kepada kalian hukuman azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala, thumma la tunsarun, maka ketika azab itu datang tidak akan ada yang bisa membantu kalian, tidak ada yang bisa menolong kalian. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum, maka ikutilah apa yang terbaik dari apa yang telah Allah turunkan kepada kalian. Ikutilah yang terbaik dari apa yang telah Allah turunkan kepada kalian. Ini ibarahnya sama, lafaznya sama dengan ayat sebelumnya, yaitu kita diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti yang terbaik dari apa yang ada di dalam Al-Quran, yang mana bahwasanya yang ada di dalam Al-Quran semuanya adalah terbaik. Min qabli ayyatiyakumul azab baghtatan wa antum la tash'urun, sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan kepada kalian
azab secara tiba-tiba dan kalian tidak menyadarinya. Qala Muhammad ibnu al-Husain al-Ajurri rahimahullah. Kemudian beliau menjelaskan tentang dua ayat ini, terutama tentang wattabi'u ahsanama. Apa yang dimaksud dengan firman Allah, mengikuti yang terbaik. Fakullu kalamu rabbina hasanun liman talahu. Maka semua perkataan Allah Subhanahu wa taala, perkataan Rabb kita di dalam Al-Qur'an itu semuanya baik bagi orang yang membacanya. Menunjukkan bahwasanya tidak ada di dalam Al-Qur'an itu sesuatu yang buruk atau kebaikannya bertingkat-tingkat. Semuanya baik, semuanya terbaik. Waliman istama'a ilaih, begitu juga bagi orang yang mendengarkannya. Lalu mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ikutilah yang terbaik, yang mana kalau difahami berarti di sana ada yang kurang baik, ada yang baik saja tapi tidak sampai terbaik. Hadza wallahu a'lam sifatu qaumin idza sami'ul Qur'an yattabi'una minal Qur'ani ahsana ma yataqarrabuna bihi ila Allah azza wa jalla. Tentunya ada beberapa tafsiran, di antaranya yang beliau sebutkan adalah yang terbaik ini bukan berdasarkan Al-Qur'annya, bahwasanya Al-Qur'an ada yang terbaik, ada yang baik, ada yang kurang baik, tetapi berdasarkan orang yang mendengarkannya, berdasarkan orang yang membacanya. Itu bertingkat-tingkat. Wallahu a'lam. Sifatu qaumin, sifat sekelompok orang, idza sami'ul Qur'an, ketika mereka mendengarkan Al-Qur'an, yattabi'una minal Qur'ani, mereka mengikuti apa yang ada di dalam Al-Qur'an, ahsana ma yataqarrabuna bihi ila Allah azza wa jalla. Mereka mengikuti yang terbaik yang ada di dalam Al-Qur'an yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka mendengarkan Al-Qur'an dengan seksama merenunginya, mengetahui ternyata ada hal yang bisa membantu mereka untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah, maka mereka mengikutinya. Dan ini menunjukkan bahwasanya sebenarnya di dalam Al-Qur'an semuanya adalah terbaik dan juga akan menyampaikan kita, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa difahami bahwasanya orang ini lebih mendahulukan firman Allah, mendengarkan firman Allah daripada perkataan manusia. Karena kalau perkataan manusia dibandingkan firman Allah, tentunya lebih baik, jauh lebih baik firman Allah. Sebagaimana firman Allah yang ayat sebelumnya yang kemarin, Allahu nazzala ahsanal hadis. Ahsana al-hadis. Allah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Qur'an, yang apabila dibandingkan dengan perkataan yang lainnya maka tidak ada apa-apanya, jauh lebih baik perkataan Allah. Maka orang ini mengikuti perkataan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengikuti perkataan yang lain. Mendengarkan, menyibukkan diri dengan mendengarkan firman Allah dan tidak tergoda, tidak menyibukkan diri dengan perkataan yang lainnya, yang akhirnya akan mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mimma dallahum alaihi maulahumul karim, yang mana ayat-ayat ini, perkataan yang terbaik ini akan menunjukkan jalan kepada Rabb mereka, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkataan dari muallif ini dijelaskan kembali oleh Syekh Abdul Razak. Beliau mengatakan, qauluhu fa kullu kalami rabbina hasanun liman talahu wa liman istama'a ilaih. Bahwasanya setiap atau semua perkataan Rabb kita itu baik bagi orang yang membacanya ataupun yang mendengarkannya. Wa dzalika li'anna ma fil Qur'an min awamira wa nawahin mutafadilah. Ini diantara tafsir yang lainnya,
yaitu bahwasanya yang ada di dalam Al-Qur'an, perintah-perintah, larangan-larangan itu bertingkat-tingkat, mutafadilah, tidak satu derajat. Fahum yujahiduna anfusahum ala dhabtil wajibati wal faraidhi wal bu'di 'anil muharramat. Maka orang yang mendengarkan firman Allah tadi, mereka berusaha untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban, farlu-farlu, dan menjauhi larangan-larangan Allah, keharaman-keharaman Allah. Summa la yaktafuna bidzalika, dan mereka tidak hanya mencukupkan diri dengan hal itu saja, bal yabhatsuna aidan 'anir rif'ati wal 'uluwi fi hadzal bab. Akan tetapi mereka juga mencari derajat yang lebih tinggi dari itu, hal suatu yang lebih dari itu, dari apa yang diwajibkan oleh Allah di dalam bab ini. Misalnya dalam bab salat, ada perintah untuk salat di dalam Al-Quran, perintah untuk salat 5 waktu. Tetapi dia tidak hanya mencukupkan diri dengan hal itu, juga mencari apa saja salat-salat yang selain yang wajib, yang akan membantunya dia untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayujahiduna anfusahum 'alal musabaqati bil khairat. Maka mereka berusaha, mujahadatun nafs, berusaha untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, wal munafasati fi fi'lir raghaibi wal mustahabbat, dan juga berlomba-lomba untuk melakukan hal-hal yang dianjurkan dan juga yang disunnahkan. Fahum yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, dan maka mereka sudah mendengarkan firman Allah dan juga mengikuti yang terbaik dari apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana intinya bahasanya ayat ini tidak bisa difahami mafhumnya, makna yang tersirat di dalamnya, yaitu bahwasanya di dalam Al-Quran ada sesuatu yang kurang baik, karena di sana ada yang terbaik. Tapi pemahaman yang benar adalah semua yang ada di dalam Al-Quran itu adalah yang terbaik bagi orang yang membacanya dan juga mendengarkannya, karena banyak ayat yang menjelaskan tentang itu. Wa man ahsanu minallahi qila wa man ahsanu minallahi haditha, Allahu nazzala ahsanal hadits. Semua yang ada di dalam Al-Quran adalah yang terbaik. Maka kita berusaha untuk mengikuti, kita berusaha untuk mendengarkan Al-Quran ketika dibacakan kepada kita, merenunginya, masukkannya ke dalam hati, mengamalkannya, berusaha sebaik-baiknya dalam mengamalkan Al-Quran tadi. Maka insya Allah kita akan masuk dalam orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini, yang akan diberikan kabar gembira, fabashshir ibad yatlubuna bidzalika ridahu. Kata penulis Syekh Al-Imam Al-Ajurri, ketika melaksanakan, ketika mengikuti Al-Quran, ketika mengamalkan isi Al-Quran tadi, ya, salah satu tafsiran bagaimana mengikuti yang terbaik itu adalah kata beliau adalah dalam caranya. Cara mengikutinya itu dengan melakukan yang terbaik. Apa yang harus dilakukan agar bisa mencapai amalan terbaik dalam mengikuti Al-Quran? Yataqallabuna bidzalika ridahu, mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mengamalkan Al-Quran, dalam mengikuti Al-Quran. Bukan mengikuti Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran, tetapi niatnya tidak baik, niatnya riya, niatnya yang lainnya, tapi niatnya ikhlas mencari ridha Allah. Wa yarjuna rahmatah, dan juga mereka mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sami'ullaha azza wa jalla qala wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Mereka diam, mereka mendengarkan Al-Quran dengan seksama, itu bukan karena yang lain, tetapi karena tahu bahwasanya itu yang diperintahkan Allah kepadanya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, apabila dibacakan kepada kalian Al-Quran, maka dengarkanlah dengan seksama, wa ansitu, dan juga diamlah,
dan jangan sibuk dengan yang lainnya. Itu makna insat, yaitu menggabungkan antara diam dan tidak menyibukkan diri dengan hal yang lain, tetapi menyibukkan diri untuk mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. La'allakum turhamun, agar kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mendapatkan rahmat, mendapatkan manfaat dari apa yang dibaca. Maka untuk bisa mendapatkan manfaat dari bacaan kita, entah itu kita mendengarkan, entah itu kita membaca, karena kita membaca Al-Quran itu kan kita sendiri juga mendengarkan, jadi masuk dalam istami'u. Hendaknya kita ketika membaca Al-Quran, kita fokuskan pendengaran kita juga untuk mendengarkan bacaan kita dan tidak menyibukkan hati kita dengan suatu yang lain. Agar kita bisa mendapatkan manfaat dari bacaan kita, dari apa yang kita dengarkan dari Al-Quran, maka yang pertama hendaknya kita dengarkan dengan seksama, kemudian kita diam, kita fokuskan pendengaran kita, dan juga kita sibukkan hati kita hanya untuk mendengarkan Al-Quran dan merenunginya, bukan malah sibuk dengan memikirkan yang lainnya. Maka akan mendapatkan banyak manfaat. Manfaat yang pertama adalah diberikan hidayah oleh Allah. Ulaika alladzina hadahumullah fabihudahum muqtadi. Ulaika, firman Allah Subhanahu wa taala, ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Mereka akan diberikan petunjuk oleh Allah dan juga diberikan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dijauhkan dari azab Allah, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apabila kalian tidak mengikuti isi Al-Quran, tidak mendengarkan isi Al-Quran, maka kalian akan diancam akan datangnya azab yang datang secara tiba-tiba. Kemudian juga di antara manfaat lainnya adalah bisa mendekatkan diri kepada Allah, dirahmati oleh Allah, la'allakum turhamun, dan manfaat-manfaat yang lainnya yang berguna, yang baik bagi seorang hamba di dunia maupun di akhirat, yang mana sumbernya, asalnya, kuncinya adalah tadi mendengarkan Al-Quran dengan seksama. Fakana husnu istima'ihim yub'ithuhum 'ala at-tadhakkuri fima lahum wa 'alaihim. Maka dengan baiknya mereka ketika mendengarkan Al-Quran, mendengarkan dengan baik, dengan seksama, akan membangkitkan, akan memunculkan ingatan-ingatan, akan membuat mereka ingat apa yang harus mereka lakukan, fima lahum wa alaihim, apa yang harus mereka lakukan dan apa yang harus mereka jauhi, apa yang harus mereka kerjakan dan apa yang harus mereka tinggalkan. Karena memang di dalam Al-Quran banyak perintah-perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana bisa jadi seorang tidak ingat, lupa, dilupakan oleh syaitan ataupun yang lainnya. Ketika dia mendengarkan Al-Quran, maka teringat kembali, sehingga tidak mudah lupa dan bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Seandainya dia tidak mendengarkan dengan seksama, maka dia tidak akan ingat hal tersebut. Walaupun dia dibacakan Al-Quran, sering mendengarkan Al-Quran, tidak ingat bahwasanya ini adalah perintah Allah, ini adalah larangan Allah. Jadi kuncinya adalah mendengarkan Al-Quran dengan seksama. Beliau menjelaskan pada pensyarah, husnul insati wal istima' wat tadabbur wat ta'ammul sabilun lil ihtida'i bil Qur'an wal intifa'i bihi. Satu-satunya jalan untuk bisa mendapatkan manfaat dari Al-Quran, entah itu berupa bacaan atau apa yang kita dengarkan, adalah husnul insat, diam ketika Al-Quran itu dibacakan dan menyibukkan hati untuk merenungi makna-makna, memahami isi Al-Quran, wal istima', mendengarkan dengan seksama, wat tadabbur, mentadabburi isi Al-Quran, wat ta'ammul, merenungi isi Al-Quran.
Nah, jadi kita sibukkan hati kita untuk memahami makna yang ada di dalam Al-Quran, maka itu akan membuka jalan untuk bisa mendapatkan hidayah dari Al-Quran dan juga mendapatkan manfaat dari Al-Quran. Ya, maka kita renungi, apakah selama ini kita membaca Al-Quran sudah mendapatkan hidayah dari Al-Quran atau belum? Kalau belum, maka mungkin ini belum kita lakukan, yaitu husnul insat wal istima'. Ya, ketika kita membaca, ketika kita mendengarkan, harus fokus. Hati kita juga tidak sibuk dengan yang lain. Kemudian yang kedua adalah mentadabburi dan merenungi isi Al-Quran. Amma idza hadzal Qur'ana hadza syi'r wa sayati dhammu min man kana kadzalika. Adapun yang membaca Al-Quran dengan bacaan yang cepat sebagaimana membaca syair. Banyak di antara kita yang membaca Al-Quran cepat-cepat mau khatam, yang penting selesai dengan bacaan yang cepat. Walam yufakkir aslan fi ayyaqila. Akan nanti penjelasan ini akan dijelaskan oleh beliau bahwasanya akan ini adalah suatu yang tercela, yaitu membaca Al-Quran dengan bacaan yang cepat, ingin segera khatam sesuai target. Walam yufakkir aslan fi ayyaqila 'anillahil khitaba. Akan tetapi dia tidak memikirkan apa yang harus dia fahami dari firman Allah Subhanahu wa taala ini. Misalnya ketika bulan Ramadan, banyak orang yang pokoknya bisa khatam berkali-kali, tapi dia tidak mengetahui apa yang dia baca, tidak memahami apa yang dia baca. Maka ini bukan suatu yang baik. Famithlu hadza la tatahaqqaqu lahu hidayatul Qur'an. Maka orang seperti ini tidak akan terrealisasi, tercapai pada dirinya hidayah, petunjuk di dalam Al-Qur'an. Artinya dia tidak bisa mengambil manfaat dari Al-Quran yang dia baca, yang dia dengarkan. Lianna hidayatil Quran tahtaju minal abdi ila husnil insatin. Karena untuk mendapatkan petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran membutuhkan, yang dibutuhkan oleh seorang hamba adalah husni insatin. Dia menyibukkan hatinya untuk memahami isi Al-Quran, bukan memikirkan yang lain, diam, entah itu anggota tubuhnya maupun hatinya, dan fokus untuk mendengarkan isi Al-Quran, merenungi isi Al-Quran, wa husni tadabburin, dan juga berusaha untuk memahami, mentadabburi dan merenungi apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Liyatimma lahu bidzalika aqlu ma'anil Qur'an. Maka agar sempurna dari hal itu, ketika dia hatinya juga fokus, kemudian akal pikirannya berusaha untuk memahami, akal pikiran dan hati bekerja, telinga juga fokus pendengarannya, mata juga fokus kepada Al-Quran, anggota tubuh dan hati semuanya fokus untuk Al-Quran, maka akan sempurna apa yang dibutuhkan untuk bisa memahami makna-makna Al-Quran. Wa min thamma al-ihtida'u bi hidayatil Qur'an. Maka baru dia bisa, maka dengan itu dia akan mendapatkan, maka dia akan diberikan petunjuk untuk memahami, untuk mengerti petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran, mengetahui petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Faya'rifu ma lahu wa ma 'alaihi. Yang mana nanti tujuan akhirnya adalah dia mengetahui apa yang harus dia lakukan dan apa yang harus dia tinggalkan, yaitu mengamalkan isi Al-Quran. Dan ini adalah maksud dari al-intifa' bil Quran, mengambil manfaat dari Al-Quran, bukan hanya sekedar membacanya, apalagi membacanya dengan cepat dan dia mementingkan selesai saja, khatam saja, tanpa memahami makna Al-Quran. Wa sami'allaha azza wa jalla qala fadhakkir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Maka berilah peringatan dengan Al-Quran bagi
orang yang takut kepada ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi tadi dia mendengarkan Al-Quran, akhirnya dia ingat bahwasanya dia harus melakukan ini dan melakukan itu. Karena dia mendengarkan, dia mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, berilah peringatan dengan Al-Quran. Dia tahu bahwasanya ketika ada orang membaca Al-Quran dan dia mendengarkan, ini seakan-akan dia sedang diberikan peringatan. Oleh karena itu dia berusaha untuk mendengarkan peringatan tadi. May yakhafu wa'id, kepada orang yang beriman kepada ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala, takut kepada ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sehingga untuk bisa mengambil manfaat dari apa yang didengarkan juga dibutuhkan dua hal ini, yang mana ini adalah konsekuensi dari mendengarkan dengan seksama dan juga mentadabburi. Yang pertama apa? Dia mengetahui bahasanya Al-Quran adalah peringatan bagi dirinya. Dia mengetahui apa yang dibacakan orang tersebut itu nasihat untuk dirinya. Dia arahkan makna yang ada di dalam Al-Quran itu untuk dirinya, seakan-akan dia yang sedang diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, syaratnya adalah dia harus beriman tentang hari akhir, beriman tentang siksa Allah, tentang adanya surga dan neraka. Kalau dia tidak beriman, maka dia tidak akan bisa mengambil manfaat dari Al-Quran. Ini fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Bagaimana kita bisa menganggap bacaan Al-Quran itu adalah peringatan bagi kita kalau kita tidak mendengarkan dengan seksama. Maka setelah kenapa kita harus mendengarkan Al-Quran dengan seksama? Karena kita faham bahwasanya bacaan Al-Quran itu bisa jadi adalah peringatan Allah kepada kita. Allah mentakdirkan orang itu membaca untuk mengingatkan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala sayang kepada hambanya. Kemudian dia tahu hambanya melenceng misalnya, maka salah satu bentuk meluruskan kemelencengannya ini adalah dengan memperdengarkan bacaan Al-Quran. Kemudian dia ingat, oh ya, Allah sedang menasihatiku, maka dia mendengarkan dengan seksama dan juga merenungi maknanya, kemudian menjadikan sebagai peringatan. Allahu a'lam. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, fal imanu bil wa'di wal wa'idi wa dzikruhu syartun fil intifa' bil 'idhati wal ayati wal 'ibari. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, beriman dengan wa'du wal wa'id, janji Allah surga, ancaman Allah neraka, bahwasanya neraka itu ada, bahwasanya kita kalau melakukan ini akan mendapatkan ini, itu wa dzikruhu, dan juga mengingatnya. Mengingat bukan hanya mengimani tapi lupa, tapi juga iman dan ingat, oh ini ancaman Allah, janji Allah, adalah syarat untuk bisa mendapatkan manfaat dari al-'idhat, dari nasihat-nasihat, dari peringatan-peringatan, wal ayat, dan juga ayat-ayat Al-Quran, wal 'ibari, dan ibrah-ibrah yang ada dalam Al-Quran. Untuk bisa mengambil manfaat dari Al-Quran, kita harus beriman kepada janji Allah, kepada ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mengingatnya dalam hati kita. Yastahilu husuluhu bidunihi, dan tidak akan mungkin bisa didapatkan manfaat tadi tanpa dua hal itu, yaitu beriman dan mengingat janji-janji dan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dari sini kita mengetahui untuk bisa mendapatkan manfaat dari Al-Quran, yang pertama, hati kita harus mengimani
tentang janji-janji dan ancaman Allah, beriman kepada hari akhir. Kemudian kita harus mengingat hal tersebut, bukan hanya iman, sudah dulu pernah beriman tapi lupa, tapi juga ingat. Kemudian yang ketiga, kita harus meyakini bahwasanya Al-Quran yang dibacakan kepada kita mendengarkan Al-Quran itu bisa jadi adalah bentuk Allah Subhanahu wa taala ingin menasihati kita. Fadzakir bil Quran. Kita, salah satu bentuk kita menasihati saudara kita adalah dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala memberikan nasihat kepada kita dengan memperdengarkan Al-Quran, entah itu dari hamba-hambanya yang membaca Al-Quran. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, hendaknya kita mendengarkan dengan seksama, al-istima'. Kemudian kelima, al-insat, kita diam, anggota tubuh kita diam, hati kita diam, fokus untuk mendengarkan isi Al-Quran dan tidak sibuk dengan yang lain. Kemudian at-tadabbur, merenungi makna. Kemudian nanti yang selanjutnya adalah berusaha mengamalkannya, bagaimana firman Allah, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum. Maka dengan hal-hal tadi seorang akan bisa mengambil manfaat dari Al-Quran yang dia baca ataupun yang dia dengarkan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Insyaallah kita cukupkan kajian kita pada pertemuan kali ini. Semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa mengambil manfaat dari bacaan kita, dari apa yang kita dengarkan dari Al-Quran, yang mana insyaallah dengan hal tersebut akan membantu kita untuk bisa mendapatkan petunjuk dari Al-Quran yang kita baca dan menjadikan kita mendapat kabar gembira dari Allah, fabashshir ibad, dan juga menjadikan kita menjadi orang-orang yang dirahmati, la'allakum turhamun. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.